Sesudah showing kamu harus ngapain? Ingat ya, kamu bukan tool leader yang hanya melihatkan rumah. Kamu adalah seorang negosiator, kamu adalah seorang entrepreneur, berarti harus ada ending akhirnya, yaitu terjadi penjualan. Sehingga sesudah showing, ini harus kamu lakukan 3 hal, ya, supaya makin mengerucut. Yang pertama, review. Saya nggak tahu kamu review di hari itu, atau sesudah pulang, kamu follow up lagi, baik chat maupun call. Ujung-ujungnya yang harus kamu tanya adalah reviewnya. Yang kamu harus simpulkan nanti adalah reviewnya si orang ini suka apa tidak. Ada 3 review yang pelan-pelan kamu akan kerucutkan. Yang pertama adalah review lokasinya. Jadi usulan saya ketika sudah showing, lokasi yang kamu harus review. Suka nggak lokasinya? Kalau lokasinya udah suka, oke, kita masuk ke review kedua, budget. Budgetnya cukup nggak? Kalau budgetnya cukup, kita akan masuk ke review berikutnya, cara bayar. Karena belum tentu budget cukup itu uangnya 100% cash on hand. Bisa saja dibantu dengan KPR. Nah, review 3 hal ini tidak dalam waktu yang berbarengan. Jadi pinter-pinternya kamu untuk men-slice 3 review ini menjadi kesimpulan buat kita bahwa orang ini, klien ini emang mau dan mampu membeli properti. Ya, berapa lama itu kemampuan negosiasi kamu yang akan dimainkan. Tapi ini kerangkanya, review, lokasi, budget, dan payment. Sehingga tidak ngalor ngidul kemana-mana tanpa kejelasan, kamu hanya mengisi waktu dengan kesibukan, bukan produktivitas. Oke, bagian berikutnya sesudah showing, kamu coba menanyakan rating. Nah, kenapa ditanyakan rating? Supaya kamu tahu seinterest apa orang ini terhadap rumah tersebut. Kalau saya ngomong rumah berarti ada 2 komponen di situ, lokasi dan harga. Jadi ketika kita nanya rating, di kepala dia langsung lokasi dan harga. Oke. Nah, gimana caranya, teman-teman? Kalau kita bilang, gimana Pak, rumahnya suka? Mungkin dia bilang suka. Tapi apakah benar? Saya nggak tahu. Ini di timur, kita di timur, apalagi orang-orang timur mungkin sebagian besar punya perasaan nggak enak, menyakiti hati orang. Jadi ketika ditanya, ini suka? Ya lumayan lah. Atau nanti saya tanya istri dulu, saya tanya suami dulu. Itu bersayap semua. Jadi boleh nggak kita bilang begini, Pak, kalau boleh, mumpung sekarang musim online ya, boleh, kalau boleh Pak, dikasih rating Pak, kasih bintang Pak, 5 bintang, rumah ini bintang berapa? Mestinya dengan bintang dia akan lebih objektif ketimbang dengan ditanya suka nggak rumah tersebut. Nah, bintang jelek-jeleknya dia akan bilang 3. Kalau 3, menurut saya dia belum suka. Ya, teman-teman terus review lokasinya lagi. Kalau dia bilang 3, masih belum suka. Tapi ketika dia bilang, ya oke lah, dari 5 bintang Pak, bintang berapa? 4. Oh oke. 4 sudah, menurut saya sudah lumayan oke. Karena jarang sekali orang yang bilang 5. Kalau 5 kan suka banget kan? Ini suka aja. Tapi kalau 3, kamu harus menggali lagi. Ya, entah itu lokasinya, entah itu budgetnya, kamu harus menggali lagi. Kemungkinan belum terlalu serak dengan tempat tersebut. Yang belum serak 2 biasanya, lokasi dan budget. Jadi kamu harus menggali lagi di situ. Yang ketiga, kamu nggak usah tanya ke dia. Yang bagian pertama review, kamu pas ngobrol-ngobrol, kamu coba review. Mungkin jawaban dia tidak secara clear, tapi kamu bisa mereview kira-kira arahnya kemana. Yang bagian kedua, kamu mungkin nanya. Nah, yang bagian ketiga, summary-kan dalam hati dan pikiran kamu. Karena itulah kemampuan kamu summary itu yang akan tolong kamu bisa mengarahkan orang ini dengan baik. Jadi, hey kamu yang introvert, disinilah kamu bermain. Ya, extrovert, bersyukurlah ketika kamu presentasi mungkin bisa presentasi dan menyenangkan. Tapi bagian ini introvert menolong. Jadi kamu harus mulai menggeser ekstrovert kamu menjadi introvert.
Coba summary-kan, kira-kira orang itu seperti apa. Kira-kira rumah yang dikasih cocok seperti apa. Jadi kamu bisa memberikan nanti opsi pilihan rumah yang lain yang mungkin lebih mendekati. Bukan random ngasih. Karena sekali lagi, kalian bukan tour leader. Paham sampai di sini? Kita mau berjumpa di video yang berikutnya.